Assalamualaikum anak-anak kelas 5 yang ibu sayangi. Dari mulai kelas 5A sampai kelas 5H Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan UIN Jakarta. Hari ini ibu berkesempatan akan membuat video pembelajaran Prapas IPA kelas 5 semester 1. Sebelumnya ibu akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua bagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah kecuali tulang sulbi yang darinya ia mulai diciptakan dan darinya dia akan dibangkitkan. Menurut Dr. Zakir An-Naik, yang dimaksud dengan tulang sulbi di dalam hadis ini adalah tulang ekor. Anak-anak, tulang ekor merupakan tempat keluarnya pembuluh darah kepada testis dan ovum. Testis adalah tempat dibuatnya sel sperma dan ovum adalah tempat dibuatnya sel telur. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan. Ibu menulis sebagai pratinjau, maka di sini ibu menuliskan nama ibu sembarang ya, nanti ibu tidak submit. Oke, kita masuk ke nomor 1. Jenis tulang yang menyusun daun telinga, ujung hidung, permukaan persendian tulang adalah tulang rawan. Nomor 2. Salah satu fungsi rangka adalah melindungi organ tubuh yang lunak. Tulang yang berfungsi melindungi otak adalah otak dilindungi oleh tulang tengkorak. Nomor 3. Tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk adalah tulang-tulang penyusun. Nah, di belakang juga ada tulang panggul dan tulang ekor. Dia adalah penyusun gelang panggul. Nomor 4. Bentuk tulang pada rangka manusia ada yang berupa pipa, tidak beraturan, pipi, dan pendek. Tulang-tulang pergelangan kaki dan pergelangan tangan merupakan contoh dari tulang. Kita lihat ya, di pergelangan tangan adalah short bone. Short bone berarti tulang pendek. Nomor 5. Berdasarkan tabel di bawah ini, fungsi rangka manusia yang benar ditunjukkan oleh melindungi seluruh organ tubuh, bukan hanya bawah. Melenturkan tubuh itu hanya tulang rawan. 3. Memberi bentuk tubuh betul, melindungi organ tubuh yang penting betul, tempat melekatnya otot betul. 3, 4, dan 5. Tulang adalah alat gerak pasif. Oke, kita masuk ke nomor 6. Perhatikan gambar rangka di bawah ini yang disebut dengan tulang hasta, tulang paha, dan tulang pengumpil secara berurutan ditunjukkan oleh gambar nomor. Tulang hasta itu dia sampai ke kelingking ya, tulang pengumpil itu sampai ke jempol. Kita lihat tulang hasta nomor 12, tulang pengumpil nomor 11, sedangkan tulang paha itu adalah nomor 17. Maka kita akan menjawab tulang hasta 12, tulang paha 17, tulang pengumpil 11. A. Nomor 7. Tulang menurut jenisnya ada 2 macam, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang keras mengandung banyak zat kapur, sedangkan tulang rawan sedikit zat kapur dan banyak mengandung kolagen sehingga bersifat lentur. Contoh jenis tulang rawan adalah contohnya ujung hidung dan daun telinga. Masuk ke nomor 8. Kandungan mineral yang terdapat pada tulang keras adalah zat kapur dan fosfor. Kalau di tulang lunak itu adanya kolagen atau protein. Nomor 9. Bagian yang menghubungkan antar tulang disebut sendi. Ada beberapa macam sendi. 1. Sendi pelana, 2. Sendi peluru, 3. Sendi engsel, 4. Sendi pusar, 5. Sendi geser. Kita lihat sendi yang gerakannya hanya 2 arah adalah sendi pelana. Jawabannya nomor 1. 1 arah sendi engsel nomor 3. Bergeser sendi geser nomor 5. 1, 3, dan 5. Kita lihat 1, 3, dan 5. Oke, masuk nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang termasuk tulang anggota gerak adalah yang ada di tangan dan di kaki. Coba kita lihat rahang bawah di muka, bukan itu jawabannya. Lengan atas, tulang jari tangan, tulang betis, tulang paha. Betul. Nomor 11. Berdasarkan pernyataan di bawah ini, ciri-ciri tulang belakang ditunjukkan oleh nomor. Tulang belakang itu adalah
tempat melekatnya tulang rusuk, betul. Terdiri atas 33 ruas, terdiri atas 12 pasang rusuk. Jadi yang khusus untuk tulang belakang jawabannya adalah di 246. Nomor 12, penyebab terjadinya kelainan tulang retak, patah tulang dan urai sendi adalah, ini biasanya orang yang kecelakaan ya. Kecelakaan berarti dia mengalami benturan dengan benda keras. Benda itu lebih keras daripada tulangnya sehingga tulang itu menjadi patah. Oke, nomor 13, kelainan tulang yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini tulangnya miring ke samping ya. Kalau miring ke samping kita namai dia skoliosis. Osteoporosis itu masa tulang berkurang, lordosis itu ke depan, kifosis ke belakang. Oke, nomor 14, pertanyaannya adalah nomor 4, 7, dan 11 adalah, nomor 4 itu tulang rahang bawah, kita lihat antara A dengan C. Nomor 7 tulang pipi, berarti jawabannya C. Oke, nomor 15, pernapasan pada dada adalah pernapasan yang terjadi karena kerja otot antar tulang rusuk. Pada saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, apa yang terjadi? Kita lihat otot antar tulang rusuk di sini namanya otot interkostal atau sekelompok otot yang ditemukan di antara tulang rusuk. Pada saat dia berkontraksi, otot interkostal berkontraksi mengembangkan cangkar tulang rusuk, maka paru-paru akan membesar dan diafragma kontraksi. Kita lihat apabila otot interkostal berkontraksi bersamaan, volume rongga dada membesar, tekanan udara di paru-paru mengecil, maka udara akan masuk ke paru-paru. Kita lihat udara yang mengandung oksigen dari lingkungan akan masuk ke dalam paru-paru melalui rongga hidung, faring, laring, dan trakea. Oke, nomor 16. Fungsi epiglotis yang ada pada laring adalah, epiglotis itu semacam pintu atau katup yang bisa menutup, kadang menutup kerongkongan, kadang menutup tenggorokan, tergantung kebutuhan. Pada saat sedang makan, maka yang ditutup ada tenggorokan. Pada saat sedang berbicara dan bernapas, yang ditutup adalah kerongkongan. Tetapi kalau kamu makan sambil bicara, maka dia bingung mana yang ditutup, maka kamu akan tersedak. Kita lihat, fungsi epiglotis adalah membuka tenggorokan ketika bernapas dan berbicara. Yang lain salah ya. Dibaca hati-hati. Oke, nomor 17. Proses pernapasan pada manusia di bawah ini adalah proses menghisap oksigen dan menghembuskan karbon dioksida dan uap air. Jawabannya B. Nomor 18. Oksigen yang kita hirup dari luar di dalam tubuh berguna untuk membakar sari-sari makanan untuk menghasilkan energi. Ya, dilihat. Proses menghirup gas oksigen disebut bernapas. Proses oksidasi atau pembakaran yaitu oksigennya digunakan untuk membakar sari-sari makanan yang kita serap dari usus halus, di mana bakarnya di dalam sel tubuh setelah keluar dari kapiler yang disebut dengan ujung-ujung saraf. Ini ya, jadi C6H12O6 itu mewakili zat-zat makanan, sari-sari makanan. Dengan oksigen terjadi energi. Energi yang terjadi digunakan untuk berbagai aktivitas, maka zat sisa yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan air. Jadi kamu harus menjawab membakar sari-sari makanan, D. Oke, lanjut. Nomor 19. Gambar organ pernapasan di bawah ini yang ditunjukkan oleh nomor 5 adalah, ini trakea, ya, laring, terus kemudian ada bronkus, ada bronchiolus, ada alveolus, ada pleura. Jadi jawabannya adalah alveolus. Nomor 20, tersedak. Agar tidak mengalami tersedak, maka ketika kita sedang makan dilarang sambil berbicara, karena ketika bernapas dan berbicara, epiglotis akan membuka saluran tenggorokan sehingga makanan akan nyasar masuk ke dalam tenggorokan, lalu kamu tersedak. 21. Ketika kita menghirup udara, rongga dada membesar, maka udara masuk melalui lubang hidung, disaring rambut hidung dan lendir melewati bronkus dan bronchiolus sampailah di paru-paru.
dan oksigen diserap melalui alveolus. Proses masuknya udara pernapasan ke dalam paru-paru disebut inspirasi. In itu masuk. Oke, sekarang kita lihat jumlah udara, volume udara yang masuk ke dalam paru-paru berbeda tergantung aktivitas manusia. Dalam proses masuknya jumlah udara ke dalam paru-paru ada yang disebut dengan kapasitas total paru-paru. Kita lihat kapasitas total paru-paru ini yang paling kanan, berarti dari 0 sampai batas maksimal yang bisa dihirup. Jadi di sini adalah sampai 5.000. 5.000 itu maksudnya 5.000 ml atau 5 liter. Maka jawaban kamu adalah D. Udara yang masuk sebanyak yang paling banyak adalah 5 liter. 23. Perhatikan tabel di bawah ini. Berdasarkan data tabel yang merupakan gejala penyakit TBC adalah TBC itu keringat dingin dan batuk darah. Kita lihat 1 dan 3 jawabannya ya. Oke, 24. Perhatikan tabel di bawah ini. Cara memelihara organ pernapasan manusia adalah kita harus olahraga di udara terbuka, betul. Tidak merokok, betul. Memakai masker, betul. 1, 3, dan 4. B. Nomor 25. Pada gambar di bawah ini, organ-organ ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 4 adalah A. Tenggorokan, bronkiolus, bronkus, alveolus. Nomor 26, perbedaan antara berudu dengan katak adalah berudu bernapas dengan kulit, sedangkan katak bernapas dengan paru-paru. Perhatikan pernyataan berikut untuk menjawab soal nomor 27. Berperan dalam pembentukan tulang dan gigi, kalsium membantu pembekuan darah jika terluka, mengikat oksigen di dalam darah itu zat besi, menjaga kesehatan gigi dan gusi, fosfor, mengatur pertumbuhan dan mencegah gondok, iodium, menguatkan gigi dan mencegah osteoporosis, fluor. Berarti iodium dan fluor adalah nomor 5 dan 6. Nomor 28. Pencernaan kimiawi pada mulut dibantu oleh enzim petialin yang terdapat pada air liur. Enzim ini dihasilkan oleh kelenjar ludah yang ada di dalam rongga mulut. Kegunaan enzim petialin adalah mengubah karbohidrat menjadi zat gula sederhana. Nomor 29, berdasarkan tabel di bawah ini, bahan makanan yang mengandung zat gizi, karbohidrat, dan fungsinya yang tepat ditunjukkan oleh karbohidrat itu jagung, ketela pohon, beras, dan sagu. Sebagai sumber energi ada di huruf C. Oke, nomor 30. Kelompok makanan di bawah ini yang berguna sebagai zat pembangun untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak adalah ikan, tempe, tahu, dan putih telur. Jadi kalau ada kata protein, kamu ingat aja sama putih telur. Ya, betul. Nomor 31, proses pencernaan makanan di dalam tubuh dilakukan oleh alat-alat pencernaan dan dibantu oleh kelenjar-kelenjar pencernaan. Termasuk kelenjar pencernaan adalah air liur, kelenjar getah lambung, kelenjar getah pankreas, dan kelenjar getah empedu. Getah empedu dihasilkan oleh organ hati. Oke, lanjut nomor 32. Perhatikan gambar di bawah ini, letak lambung, usus halus, dan anus secara berurutan. Lambung nomor 4, usus halus nomor 6, anus nomor 9. 33. Proses pencernaan ada yang terjadi secara mekanis, ada yang secara mekanis dan kimiawi, ada yang secara kimiawi saja. Proses pencernaan makanan secara kimiawi ditunjukkan oleh gambar nomor kimiawi saja ada di usus halus C. Pada proses pencernaan makanan, zat lemak diuraikan atau dihancurkan secara kimiawi. Yang menghancurkan zat lemak itu adalah enzim dari pankreas bernama lipase dan enzim dari hati yang bernama getah empedu. Kita lihat yang menguraikan lemak menjadi zat yang mudah diserap oleh tubuh adalah enzim lipase dan cairan empedu. 35. Perhatikan tabel di bawah ini. Enzim pencerna protein dan fungsinya yang benar yang bekerja di lambung ditunjukkan oleh
renin itu di lambung, dia mengubah kasein menjadi protein susu. Jadi pada anak kecil yang reninnya tidak berfungsi dengan baik itu kalau minum susu dia mual dan muntah bahkan sampai dewasa. Jadi ini adanya di lambung. Kemudian di lambung juga ada pepsin yang mengubah protein menjadi pepton atau asam amino. Nanti tripsin itu adanya di usus halus. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Oke, nomor 36, perhatikan gambar di bawah ini. Kelainan pada gambar dikenal dengan penyakit gondongan atau gondok. Penyakit ini timbul disebabkan oleh, jadi penyakit gondongan ini oleh virus yang menyerang kelenjar ludah parotis. Kalau daya tahan tubuh kamu tidak baik, maka walaupun kamu minum obat, dia nggak cepat sembuh. Jadi infeksi virus pada kelenjar ludah parotis. Nggak bisa makan, sakit banget. 37. Bagian organ pencernaan yang dapat mengalami penyakit usus buntu atau apendisitas adalah C, nomor 8. Oke. Nomor 38, pada sapi ruminansia muda 38 terdapat organ obomasum yang di dalamnya terdapat enzim renin yang berguna untuk mencerna protein susu. Obomasum ini 1, 2, 3, 4 di yang nomor 3 ya, kuning bawah. Maka di sini jawabannya adalah nomor 3, obomasum. Oke, lanjut. Nomor 39, perhatikan tabel di bawah ini yang merupakan ciri-ciri pembuluh nadi. Ditunjukkan oleh pembuluh nadi itu denyutnya sangat terasa kalau luka darahnya memancar, tapi dia terletak di bagian dalam tubuh. Jadi 1, 3, tidak 1, 4, dan 6. Nomor 40, darah di dalam tubuh manusia mengalir di dalam pembuluh darah. Pada gambar sistem peredaran darah di bawah ini yang disebut pembuluh darah kapiler, ada kapiler itu pembuluh darah kecil-kecil yang langsung masuk ke organ tubuh. Di sini ditulis di nomor 5. 41, yang dimaksud dengan sistem peredaran darah ganda adalah darah mengalir ke jantung sebanyak 2 kali. Jadi ada yang ke paru-paru, ada yang ke seluruh tubuh dalam sekali kontraksi. 42, peredaran darah kecil ditunjukkan dengan urutan yang benar. Jadi darah yang dari seluruh tubuh masuk ke dalam serambi kanan lalu ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan inilah nomor 4 melalui arteri pulmonalis nomor 7 masuk ke paru-paru nomor 2 melalui vena pulmonalis, darah yang sudah mengandung oksigen masuk ke serambi kanan nomor 6 masuk ke serambi kiri nomor 3. Oke, B 47286. 43, bagian jantung yang kaya oksigen dipompa langsung ke seluruh tubuh adalah serambi kiri, D. 44, gangguan peredaran darah pada manusia yang apabila luka darah akan sulit membeku dan merupakan penyakit keturunan adalah hemofilia. Penyakit raja-raja Inggris ya, karena menikah terlalu dekat, ini turunan. Oke, ini banyak ya, kamu harus banyak rajin membaca karena literasi dan numerasi itu penting. Oke, Pak Doni dibawa ke dokter oleh anaknya karena didapati jatuh terbaring di lantai. Dari hasil pemeriksaan dokter ternyata tekanan darah Pak Doni yaitu 175/120 mm Hg dan pembuluh darah di otaknya mengalami penyempitan dan mengalami pecah pembuluh di otaknya. Setelah dirawat ternyata mengalami kelumpuhan di sebagian tubuhnya. Nama penyakit yang dialami Pak Doni yang dipicu oleh hasil pemeriksaan dokter adalah stroke. Stroke ya. Oke. 46, pernyataan yang benar tentang perbedaan sistem peredaran darah kedua gambar hewan di bawah ini adalah cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup sedangkan serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka atau sistem getah bening. 47, bagian darah pada gambar di bawah ini yang berperan dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka adalah keping darah atau trombosit.
48. Berdasarkan tabel di bawah ini, nama penyakit kekurangan sel darah merah atau anemia dan nama penyakit kelebihan sel darah putih atau kanker darah leukemia 3 dan 5. Oke, lanjut nomor 49. Pembuluh yang mengantarkan oksigen dan sari-sari makanan langsung ke seluruh tubuh adalah pembuluh kapiler. 50. Penyakit ini adalah penyakit keturunan yang menyebabkan penderitanya tidak dapat membentuk hemoglobin yang cukup di dalam sel darah merah. Akibatnya hanya sedikit sekali oksigen yang dapat disalurkan ke seluruh tubuh. Penyakit ini tidak dapat diobati dan penderitanya harus melakukan transfusi darah seumur hidup. Apakah nama penyakit dengan ciri seperti pernyataan di atas? Nama penyakitnya adalah thalassemia. Oke, silahkan kirim, mudah-mudahan bisa dapat 100. Sebenarnya soal ujian itu hanya 40 soal, tetapi Ibu tambahkan 10 soal lagi di dalam soal yang asli. Mudah-mudahan kamu bisa menemukannya dengan baik. Sekarang kalian boleh sambil melihat, tetapi kelak besok ketika pas, usahakan kalian tidak lagi melihat kunci jawaban karena itu akan membuat kalian bingung karena diacak di sini. Semakin banyak yang kamu ingat, maka semakin bagus buat kamu dan jujur adalah lebih utama. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.